Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersedia menghadiri undangan dari kami. Budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Kegiatan berbagi pemahaman dan berbagi pengalaman dari Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di SMPN 1 Kota Serang ini. Kita mulai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri pertemuan ini. Semoga pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Niat kita baik, bagaimana kita melakukan sedikit perubahan dalam kehidupan kita, terutama peran kita sebagai guru. Ini adalah materi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai budaya positif, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Budaya positif itu bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, dan diusahakan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kami di sini sebagai calon guru penggerak, walaupun kami menyadari kami juga banyak kekurangannya, tapi mari kita sama-sama memulai budaya positif di sekolah kita untuk saling mengingatkan, gitu. Nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, sebetulnya berkaitan dengan sikap perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang namanya disiplin itu adalah mulai dari diri kita, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, memulai diri kita dengan melakukan sikap yang menunjukkan nilai kebajikan. Kita tidak lagi menyatakan dalam bentuk peraturan sekolah atau peraturan kelas. Bapak Ibu, harus diganti dengan istilah keyakinan. Keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ini diawali dengan kesepakatan kita, baik di kelas maupun di sekolah. Di sini kita disarankan dua keyakinan yang kita terapkan. Yang pertama, keyakinan kita di kelas. Apakah dalam pembelajaran, apakah dengan status kita sebagai wali kelas. Saya sudah memulai di kelas 8D dan menetapkan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kita akan menerapkan juga keyakinan sekolah. Kita akan bersama-sama bagaimana kita menggulirkan keyakinan, kesepakatan untuk keyakinan sekolah. Itu tidak hanya berlaku untuk siswa, tapi untuk semua warga sekolah yang diharapkan. Jadi kita sepakati bukan berarti sebagai peraturan, tapi sebagai keyakinan yang kita yakini bahwa itu adalah nilai positif, bahwa itu nilai kebajikan yang sifatnya universal, artinya semua di mana-mana berlaku, yang bisa berlaku secara umum. Itu yang pertama. Sedangkan untuk anak sendiri, melalui itu akan menunjukkan bahwa mereka memiliki motivasi yang tinggi. Ketika mereka dilibatkan dalam menentukan suatu keyakinan kelas, insya Allah mereka akan termotivasi untuk memenuhi keyakinan itu. Kemudian, kita sering menemukan bahwa anak-anak melanggar peraturan. Di sini berarti melanggar keyakinan. Secara teori ternyata bagi yang kita manusia, ketika kita melanggar suatu peraturan, ketika melanggar suatu keyakinan, itu katanya ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah fitrah. Keyakinan kelas, kita juga sebagai guru harus punya kesepakatan untuk sekolah, sehingga sebelum kita menggulirkan keyakinan antar kelas, kita semua sepakat untuk peraturan bersama di sekolah ini. Maksudnya tata nilainya harus kita yakini bersama, sekali hal-hal kecil yang harus kita sepakati dan harus kita peduli semua, biar semua merasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bu Nur atas masukannya, tanggapannya, dan mungkin kita juga merasakan yang sama ya. Kita setuju dengan hal itu, sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Nur. Memang ketika kita menerapkan keyakinan sekolah, semua kita, bukan hanya guru sebetulnya,
sebetulnya semua kita lingkungan sekolah itu harus mengetahui, menyepakati dan meyakinkan, sehingga semuanya terlibat. Termasuk sebetulnya kalau itu termasuk karyawan dan sebagainya itu juga mereka sama. Nah, tapi kita bisa mulai dari yang kecil, lingkup kecil, dimulai dari sebagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Kita bisa mulai dari keyakinan kelas di anak-anak kelas kita. Minimal dari kelas-kelas itu sudah ada mulai perbaikan. Mudah-mudahan keluarnya juga anak-anak lebih baik itu. Kita akan mengadakan keyakinan sekolah untuk berikutnya. Betul Bu Nur, banyak yang harus diperbaiki ya. Kebiasaan-kebiasaan yang lama itu beberapa yang sudah yang tidak terlihat, jadinya tidak luntur seakan-akan. Karena kita sempat vakum 2 tahun tidak melaksanakan sebagaimana biasanya. Terima kasih Bu Nur atas masukannya, dan itu adalah pencerahan untuk kita semua. Beri aplaus untuk Bu Nur. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja Pak Bu Bapak Ibu untuk materi saya. Oke, Bu Nur. Ya. Satu lagi ya, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya setuju dengan keyakinan kelas ya. Tetapi gini, mungkin perlu dibantu untuk keyakinan kelas ini kan semacam peraturan ya. Kalau bisa tuh mungkin nanti ke depan juga dibantu sama semacam spanduk gitu loh. Maksudnya kita kan kadang lupa ya, keyakinan kelas kita itu apa saja, keyakinan teman-teman kita apa saja. Jadi kalau spanduk itu dipampang di beberapa titik tuh, kalau kita negur juga enak ke anak-anak. Tuh, kamu pakai jaket, peraturannya, keyakinannya seperti apa gitu. Itu saja mungkin usulan saya, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, memang keyakinan kelas itu Pak. Oh ini keyakinan saya, karena disitunya keyakinan kelas, berarti dia termasuk di dalam. Jadi saya juga untuk di 8B itu mau di template setelah itu saya suruh anak-anak untuk menguploadnya di medsos masing-masing. Jadi biar Bapak Ibu juga bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Bapak Ibu tidak hanya wali kelas, bisa Bapak Ibu misalnya bersihkan pelajaran informatika ini keyakinan kelasnya seperti apa dalam Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Dede Maya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit untuk menanggapi tadi, menambahkan dari Bu Sidar, kami nanti dari kurikulum mulai semester 2 nanti setiap wali kelas wajib membuat keyakinan kelasnya. Soal dengan Bu Dede Mayasari dengan temanya apa pembahasannya tentang posisi kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dipersilakan. Posisi kontrol untuk guru, di mana guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Pernah mendengar kata-kata segitiga restitusi? Kita coba perhatikan. Ini kasusnya tentang berselisih dengan teman, jadi mendorong sampai terjatuh temannya. Jadi kemudian kita panggil. Restitusi masalah siswa dapat diselesaikan dengan nyaman dan tanpa tekanan. Kita ya sendiri untuk menghadapi anak-anak zaman now. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup ya, Bapak Ibu ya. Ya silakan Bu Wati. Hanya menambahkan ya. Satu, kita udah lihat contoh. Kedua, kita perlu praktek nih, ya. Oke, kita mulai dari hari ini kita coba. Moga-moga efektif. Jadi bulan terakhir kita masih punya 3 minggu. Kalau ada permasalahan kita coba dengan yang segitiga restitusi tadi, ya. Kita belajar mengendalikan emosi, merendahkan intonasi, saling mengingatkan. Jadi pada saat ada permasalahan mungkin ada baiknya teman-teman lihat, karena dilihat berarti kan kita, wah ini udah mulai nih, kita mau menangani dengan cara yang teman-teman bergerak. Coba nanti kita coba saja di lapangan. Ya, banyak pengetahuan dan wawasan untuk menangani siswa. Selama ini banyak permasalahan tentang siswa, tapi kita masih menggunakan cara lama,
dengan kemarahan, dengan emosi menanganinya. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini guru-guru yang lain mengikuti apa yang sudah diberikan hari ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kali ini sesuai kesepakatan kita akan buat keyakinan kelas. Akan dipimpin oleh ketua kelas dan wakil ketua kelas. Oke? Semuanya siap ya? Silakan kalian menyampaikan ide dan ingat keyakinan kelas ini harus disepakati bersama dan kita patuhi bersama. Oke, mulai. Nah, setelah disepakati baru ditulis. Yang pertama, tidak terlambat datang ke sekolah dan tidak terlambat datang ke kelas. Setuju atau tidak teman-teman? Oke, ada yang mau punya usul? Toleransinya berapa menit? 5 menit. 5 menit saja. Ya? Ya, lanjut. Yang kedua, tidak mengerjakan PR di sekolah. Setuju. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Lagi. Tidak membawa